Oke guys, berjumpa lagi bersama kami ya, petani, eee, petani pemula dan petani muda juga ya kawan-kawan ya, di bidang persawitan nih. Oke kawan-kawan, kebetulan hari ini kami, eee, mendapatkan salah satu, eee, kelapa sawit kami ya kawan-kawan ya, yang sudah berumur, 21 bulan memasuki 22 bulan nih kawan-kawan. Ini terserang, penyakit, pucuknya mati ya kawan-kawan ya. Ini udah kami pangkas tadi, dan cuma kami gali ya kawan-kawan ya. Kalau nggak kami gali nanti, barisannya nanti, agak, eee, agak mencong ya. Karena ini kebetulan mata 5 ya kawan-kawan. Jadi karena berhubungan, kelapa sawitnya masih bisa dibongkar kan, nah kami bongkar nih. Ini bibitnya, eee, bibit unggul memakai Topaz 3 seri 4 nih. Kebetulan sebenarnya eee, sudah mulai berbuah pasir nih kawan-kawan. Cuma tadi kami ke kebun, melihat, pucuknya mati ya. Kalau pucuknya mati itu memang daun bawahnya masih hidup ya kawan-kawan ya. Tapi kalau udah kena pucuk tuh tidak ada harapan lagi ya kawan-kawan ya. Bisa jadi terserang kumbang atau virus ya. Kami juga tidak terlalu ngerti nih. Yang jelas kalau ada sawit seperti ini, kami tidak, eee, bisa mengobatinya ya kawan-kawan ya. Paling nanti kami bongkar. Ini seperti inilah kawan-kawan ya bentuknya nih. Nah, pucuk itu udah angus ya kawan-kawan ya. Memang yang bawahnya masih hidup, tapi harapan hidupnya tidak akan bisa ya kawan-kawan, karena ini menjalar lah, virusnya tuh. Ini kawan-kawannya pun sebenarnya udah bagus-bagus ya ini. Sayang sebenarnya teman-temannya, tapi apalah daya kita kan. Namanya, juga tumbuhan makhluk hidup kan, pasti ada, gugur sebelum apa namanya itu, gugur sebelum menghasilkan lah. Ini kebetulan kami gantinya dengan, PPKS nih, PPKS 239 nih bibitnya nih. Kebetulan, stok, bibit, Topaz 3 seri 4 tidak ada ya kawan-kawan ya, kami pakai aja yang PPKS 239 nih. Nah, ini kebetulan ada sisa bibit, semalam di kebun lain ya. Ini kita ganti yang ini. Oke kawan, kami lanjut lagi membongkarnya ya, kawan. Kalau ada, pengalaman teman-teman, petani sawit yang mengalami, penyakit seperti ini juga, apakah bisa diselamatkan atau tidak ya kan kawan ya, mohon, komen-komennya dan cara penyembuhannya seperti apa ya kan kawan ya. Karena kami udah di kebun ini udah 5 batang nih yang kena penyakit seperti ini nih, dan yang diserang pun tidak waktu kecil ya kan kawan ya, udah sebesar ini rata-rata nih, yang diserangnya nih. Kami takutnya nanti, pindah-pindah ya ke kawan-kawannya yang lain nih, karena ini udah besar ya kawan-kawannya, istilahnya 1 tahun lagi mungkin sudah bisa panen nih. Nah, kita takutnya kan, menular ke yang lain kan. Maklumlah kita petani pemula tidak tahu, cara antisipasi, penyakit yang seperti ini ya kawan-kawan ya. Kalau daun keriting insya Allah bisa kita obati, tapi kalau yang mati pucuk kayak gini, kita angkat tangan ya kawan-kawan ya. Entah apalah obatnya, kita nggak tahu ya teman-teman petani suhu-suhu. Kalau bisa diselamatkan mohon,
Di komen ya, mana tahu besok ada yang lain yang terserang kan. Jadi kami nggak perlu ganti lagi nih. Ini terpaksa kami gantinya kawan-kawan, memakai bibit PPKS 239 nih. Sebenarnya nih full nih Topaz 3 seri 4 nih, kebun kami nggak ada campurnya nih. Cuma karena dia mati kan, terpaksa bibit lain yang kami tanam kan. Nah, ini udah berbuah sebenarnya nih, ini buah pasirnya nih. Buah istilahnya buah apanya lah nih, pohon yang ini nih. Oke kawan-kawan, jangan lupa komen-komen ya, bantu-bantu juga sarannya mengenai penyakit kelapa sawit yang diserang mati pada pucuknya ya kawan-kawan. Biar nanti ke depannya kalau ada yang terserang lagi bisa kami obati tanpa harus mengganti bibit ya, karena sayangnya kita bibitnya udah besar-besar seperti ini teman-teman. Jadi waktu kita memelihara kan udah banyak kan, udah menghabiskan hampir 2 tahun ya kawan-kawan ya. Itulah kawan-kawan, istilahnya tuh suka dukanya lah ya berkebun sawit ini. Kalau waktu kecil terserang kita tidak terlalu sedih ya, tapi kalau udah besar kayak gini kan terasa juga kan, udah biayanya untuk memeliharanya kan. Itulah teman-teman ya. Semoga nanti PPKS 239 ini tumbuh dengan subur, selamat sampai akhir hayatnya dan berbuah mantap, tidak terserang penyakit yang aneh-aneh ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bantu komen ya, like atau subscribe agar kita bisa saling berbagi-bagi pengalaman lah di bidang sawit kan. Namanya kita petani pemula ya, harus banyak kawan, harus banyak menimba ilmu ya kawan-kawan ya. Oke teman-temanku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.